Ajang sepak bola paling bergengsi di Asia Tenggara, ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 akan segera digelar pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Turnamen ini menjadi momen penting bagi timnas Indonesia untuk menunjukkan kekuatannya dalam pertandingannya nanti. Diketahui pelatih timnas Indonesia Sintayong sudah memiliki 33 nama pemain dan diumumkan PSSI untuk menjalani pemusatan latihan menuju Piala AFF 2024. Ada sejumlah pemain senior yang masuk daftar, diantaranya Justin Hubner hingga Marcelino Ferdinand. Dalam nama-nama tersebut turut 8 pemain yang menjadi langganan memperkuat timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Mereka adalah Justin Hubner, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Hoki Caraka, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangku Alam, dan Muhammad Ferrari. Selain itu, ada banyak pemain muda tanah air yang dipanggil Sintayong. Bahkan ada nama Ronaldo Kuateh yang sudah lama tak memperkuat Garuda. Tentu hal ini menjadi komposisi skuad yang diharapkan oleh masyarakat tanah air terhadap timnas di ASEAN Cup 2024 semakin tinggi. Belanda gak bisa balik, jadi pakai U22 biar kalah gak malu. Sepertinya Indonesia belum menang Piala AFF. Merekrut anak muda tanpa imigrasi kalah bubar. Buset, belum juara ngomong gede terus. Dimana mereka tidak pernah dan tidak akan pernah menjadi juara. Saya tidak benci pemain Indonesia, saya hanya benci omongan dan sikap pelatih Sintayong. Tetapkan target untuk menghadiri Piala Dunia, tapi tidak sekalipun menjuarai AFF, sedangkan Thailand 16 kali, Vietnam 2 kali. Orang Indonesia baru masuk tim kualifikasi Piala Dunia ketiga, tapi seolah-olah mereka adalah bos dunia sepak bola. Kali ini Indonesia tidak membawa tim terkuat untuk bermain di Piala AFF. Tidak akan pernah ada kejuaraan dan impian Piala Dunia tidak akan terwujud. Paling malu ketemu cowok U22 Indonesia atau Thailand, tapi Vietnam masih kalah, terus nggak ada tempat gosip. Dia ingin menjadi juara. Saya menghormati Indonesia dan Thailand, tetapi Vietnam akan memenangkan Piala ASEAN. Rego ini akan cukup baik untuk hadir di pertandingan final. Jika tidak ada tim yang mengirim tim utama tetapi mengirim tim U22 seperti Indonesia dan Thailand, sebaiknya batalkan turnamen ini. Tidak ada Belanda, tidak ada pesta. Berharap mereka memenangkan Piala AFF pertama mereka. Tidak mudah memanggil orang imigran pulang. Sebenarnya ini adalah skuad Piala AFF terbaik mereka. Indonesia adalah raja yang memenangkan posisi kedua. Kali ini kalau nggak dapat AFF lebih pedas daripada makan cabai. Penduduk asli Indonesia tidak tahu cara main bola, hanya tahu cara mempekerjakan orang asing untuk bermain sepak bola. Masuk ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia belum tentu ke final AFF. Mengapa Anda memanggil untuk menggunakan skuad U22 untuk bersaing? Katanya memanggil U22 akhirnya nambah 3 pemain imigran, pengen banget Piala AFF. Tidak peduli tim mana yang pergi, Vietnam akan menang. Indonesia terlalu meremehkan turnamen. Indonesia mereka harus mengeluarkan uang miliaran dolar untuk mengembalikan pemain Eropa, bukan warna bendera, tapi Indonesia sekarang seperti grup kaya raya. Kukira Indonesia bilang AFF cuma butuh pemain domestik, tapi masih mengeluarkan 3 pemain nasional. Katanya turnamen ini nggak penting, heran masih ngidam AFF, habis berapa duit nggak menang, sayang. FIFA harus melarang kebijakan imigrasi, hanya menggunakan pemain yang tinggal di tanah air agar sepak bola bisa adil dan transparan. Jika Indonesia tidak menggunakan imigrasi, maka Vietnam tidak mampu makan. Mereka mengalahkan pemain tuan rumah. Jika Anda tidak menggunakan tenaga internal dan mengandalkan tenaga luar, hasilnya akan sangat menyakitkan. Tim nasional Vietnam marah. Prediksi Indonesia melawan Thailand untuk final dan Thailand sebagai juara. Akankah Vietnam kalah 0-5 atau 0-6 melawan Indonesia? Line up ini susah dikalahkan tim manapun, dasar lelucon. Membaca banyak komentar orang Vietnam membuatku merasa malu. Mereka kuat, lahir cemburu, dan hanya berharap mereka mengirim tim U untuk bermain. Mari kita kembali ke kenyataan bahwa sepak bola Vietnam sekarang menjadi sandal untuk orang Indonesia.
Dibutuhkan 9 orang Belanda atau lebih untuk berbicara, hanya 3 orang yang bisa berbicara. Tahun ini jika kalian tidak bisa memenangkan Piala ASEAN, maka kalian harus berhenti berkomentar. Indonesia membawa skuad U22, lalu jika kalah dia masih berdebat alasannya. Vietnam akan segera tersingkir dari babak penyisihan grup. Sangat menyakitkan bermain dengan Vietnam U30. Kalau mereka juara, maka sepak bola Vietnam dan Thailand tak tahu mau bilang apa. Mengapa tidak memilih Jordi Amat dan Sadil Ramdhani yang bermain di Malaysia? Indonesia berkembang pesat, terutama mereka punya sumber daya Belanda, sehingga banyak pemain asal Indonesia. Dengan demikian, kolam desa mereka anggap sebagai batu loncatan untuk mencapai laut besar dengan anak-anak untuk unjuk gigi. Itu sangat bagus. Mereka meninggalkan Liga Asia Tenggara. Mereka ingin mahkota benua dan dunia, dan VFF Vietnam harus membidik Liga Asia Tenggara karena mereka tidak memanggil tim Belanda untuk bermain. Peluang kejuaraan tim Vietnam melonjak seperti Thailand. Indonesia hanya menggunakan tim B U21, tapi masih sangat kuat. Tim Vietnam pun tidak bisa menang. 8 dari 10 pendukung Vietnam sekarang mendukung Indonesia. Selama bertahun-tahun tim nasional tidak bisa memenangkan kejuaraan. Sekarang mereka hanya merekrut anak muda untuk merebut kejuaraan. Tim U21 Indonesia melawan tim Vietnam masih belum bisa menang. VFF harus bubar. Masuk ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia belum tentu ke final AFF Cup. Indonesia memainkan tim 2 ini untuk melihat apakah Vietnam bisa menang. Tim ini Vietnam jangan bermimpi menang. Tim Vietnam ini menang dengan mudah. Indonesia membawa kekuatan agar Vietnam punya kesempatan untuk dihancurkan. Jadi dia meninggalkan AFF untuk menuju Piala Dunia. U22 masih bisa mengalahkan Vietnam seperti biasa, punya Marcelino Ferdinand sama Pratama Arhan. Ini U23 lebih baik dari tim nasional kita. Visi dan pemikiran mereka begitu baik, imigran yang baik untuk dihadapi di daratan, pelatih berkualitas untuk anak muda. Timnya masih sangat kuat, apalagi Arhan yang punya lemparan batas lebih berbahaya dari tembakan. Tidak mudah memanggil orang imigran pulang. Berharap mereka memenangkan Piala AFF pertama mereka. Selamat Indonesia, sepak bola Asia Tenggara harus punya tim seperti Indonesia untuk memotivasi tim lain untuk berkembang. Pada titik ini sepak bola Vietnam hanya sebuah nama. Sekarang dia peduli dengan Piala Dunia. Dia bermain apa di Liga Kolam Renang Desa? Wajar saja membiarkan anak-anak bermain. Ayo kita mainkan semuanya, tidak ada penyesalan, Vietnam akan menang. Vietnam bertemu Indonesia sekarang seperti ayam berambut, sama seperti Thailand tahun 90-an. Nonton sepak bola Vietnam sekarang saya tidak melihat masa depan yang cerah. Kalah dari Indonesia dari segi visi dan keuangan untuk muncul.